Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami Ibrahim Damis Channel. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat soal dengan menggunakan aplikasi Google Formulir, yang mana soal nantinya kita akan gunakan dengan sistem ujian atau ulangan jarak jauh atau online. Baik, di layar kita lihat posisi akun Gmail telah login atau kita sudah masuk pada akun Gmailnya. Ya, di layar kita lihat ada ikon yang berupa titik, 9 titik ya. Nah, itu merupakan perwakilan dari aplikasi Google. Ya, jadi Google itu menyiapkan beberapa aplikasi, diantaranya ya Google Map, YouTube, Play, Gmail, Meet, Drive, dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi yang lainnya. Ya, pada kesempatan ini kita akan menggunakan aplikasi Google Drive. Karena di dalam Google Drive ini kita bisa membuat formulir. Nah, inilah nantinya yang akan kita pakai untuk membuat soal. Oke, untuk masuk pada formulir itu kita klik drive-nya dulu, baru klik tombol baru, kemudian setelah kita klik akan muncul drop down-nya. Nah, kita pilih lainnya, kemudian pilih Google Formulir. Ketika kita sudah klik, kita akan dibawa ke halaman formulir ya. Yang pertama muncul tentu formulir tanpa judul. Ya, karena kita mau bikin soal, jadi ada baiknya kalau kita bagi ke dalam dua bagian ya. Nah, untuk bagian pertama kita buatkan untuk biodata, dan untuk bagian kedua kita buatkan untuk pembuatan soal atau tempat menginput soal. Ya, jadi untuk formulir yang bagian pertama ini kita beri judul biodata peserta ujian. Kemudian di bagian deskripsi kita bisa tuliskan petunjuk ya untuk pengisian biodata peserta ujian ini. Ya, walaupun sebenarnya bisa kita isi dengan hal-hal lain. Oke, kita lihat, kita tambahkan satu petunjuk. Saya contohkan, silahkan mengisi biodata ya, biodata ini. Nah, ketika kita mau tambahkan petunjuk lain, cukup di enter saja, kemudian kita tulis angka 2 ya, artinya petunjuk yang kedua. Nah, bisa saja kita tulis beberapa petunjuk,
Tapi dalam hal ini kita cuman menulis satu saja dulu. Oke, setelah kita tulis petunjuknya, kita masuk di pertanyaan untuk biodatanya. Ya, secara default sebenarnya dia pilihan ganda ya. Tapi karena kita mau menulis nama, ya kita pilih paragraf. Kemudian tulis nama. Ya, supaya ini merupakan hal wajib diisi, maka kita aktifkan tombol wajib diisi. Nah, kemudian kita tambahkan deskripsi. Ini juga bisa kita tuliskan petunjuk untuk mengisi kolom jawabannya nantinya. Nah, seperti ini. Silakan tulis nama Anda di sini, di kolom ini ya. Oke, untuk menambahkan pertanyaan cukup kita klik tambah ya, ikon tambah ya, kemudian kita ganti pilihan ganda menjadi paragraf. Setelah itu kita tambahkan pertanyaannya lagi ya. Kalau bagian biodata untuk ulangan ya, misalnya ada niche, tuliskan niche ya. Jadi kalau niche kita pakai jawaban singkatnya bisa berupa angka. Pilih lagi wajib diisi, diaktifkan ya. Kemudian pilih deskripsinya. Nah, sama kita tulis, silahkan tulis nomor induk siswa di kolom ini. Oke, sudah 2 pertanyaan. Nah, kita tambah lagi 1 ya, karena ini kelas bisa kita pilih ya, makanya opsinya tetap pilihan ganda. Kita pilih opsi pertama, kelas 10, kemudian tambahkan opsi lagi, bisa langsung enter, kelas 11. Kemudian bisa juga pakai tombol tambahkan opsi ya, kelas 12 ya. Ketika kita punya banyak kelas paralel ya, kita bisa bikin beberapa ya, tetapi pada kesempatan ini saya hanya contohkan 3 kelas ya. Jadi 3 bagian sudah ya. Jangan lupa diaktifkan tombol wajib diisi supaya tidak bisa melangkah ke bagian berikutnya sebelum siswa mengisi semua ya. Kemudian kita kasih deskripsinya tadi, silahkan pilih kelas di kolom ini ya.
Ini hanya contoh deskripsi ya. Bisa membuat deskripsi yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi pertanyaannya. Ini sudah bisa kita pakai di bagian pertama. Sudah ada kelas. Kemudian untuk menambahkan bagian kedua, kita klik yang paling bawah. Setelah muncul bagian keduanya, kita sudah kasih judul soal bahasa Inggris kelas 11 ya, saya contohkan kelas 11 ya. Sama di bagian deskripsi kita tulis petunjuk juga. Ini sebenarnya opsional ya, jadi bisa kita tidak isi, bisa juga diisi. Saya contohkan petunjuknya. Jawablah pertanyaan berikut pada kolom yang disediakan. Ya, ditambahkan sampai sekian. Tapi pada kesempatan ini saya menambahkan hanya sedikit. Di bagian kedua semua soal harus dijawab. Karena ketika ada soal yang belum dijawab atau terjawab, jawaban tidak akan terkirim. Ya, jadi bisa ditambahkan beberapa petunjuk ya. Tapi pada kesempatan ini kita hanya berikan contoh 2 petunjuk ya. Kemudian setelah itu kita tambahkan pertanyaan ya. Untuk pertanyaan soalnya ini kita pakai lagi yang paragraf, karena pada kesempatan ini kita membuat soal yang bentuknya esai ya. Itu contoh pertama, ini saya sudah buatkan soalnya di Word ya, tinggal kita copy paste. Kita copy dari Microsoft Word-nya, kemudian kita pindahkan ke aplikasi formulir ya, tinggal paste. Ingat, nomornya dihapus saja ya. Kemudian aktifkan wajib diisi. Oke, ini contoh soal untuk yang tidak memiliki cabang ya, maksudnya tidak ada A, B, C, D nya, cuman satu saja ya. Untuk yang contoh soal yang kedua ini saya contohkan
soal nomor 2 yang ada A, B, C, D, E nya. Ini ada bagiannya. Ya, untuk pertanyaannya kita lakukan hal yang sama, copy paste. Nah, kemudian untuk cabang-cabangnya tadi A, B, C, D nya kita gunakan fasilitas insert picture atau memasukkan gambar. Jadi file yang kita akan gunakan nanti menggunakan gambar ya, bukan lagi tulisan. Jadi caranya kita bawa ke gambar dan aplikasi Paint yang aplikasi sederhana ya, bawaan Windows ya. Kita copy, nah, kemudian kita pilih teksnya, kemudian kita crop ya. Tinggal opsi jawabannya pertanyaan, bagian-bagian pertanyaannya kita simpan dengan nama soal nomor 2 ya, soal kelas 11 nomor 2 ya. Ya, ini artinya dia sudah dalam bentuk gambar. Nah, kemudian kita insert, kita pilih unggah, kemudian cari filenya. Ya, kita klik untuk memilihnya, kemudian open. Ya, jadi file berupa gambar sudah masuk di soal nomor 2 ya. Jadi ini adalah teknik manipulasi untuk memasukkan soal yang punya bagian-bagian atau soal yang memiliki anak ya, seperti itu. Jadi pada soal ini kelihatan bahwa pertanyaan kita bikin sudah memiliki bagian-bagian. Ya, jangan lupa ya, pilih jawabannya paragraf, bukan pilihan ganda ya. Kemudian aktifkan wajib diisi. Ya, sudah jadi untuk soalnya 2 nomor. Nanti kalau mau ditambahkan, pilih saja itu tambah. Nah, di biodata juga kita sudah lihat sudah cukup ya. Untuk mempercantik atau memberikan crop ya, kita pilih opsi tema ya, kemudian pilih unggah, kemudian cari filenya,
kebetulan saya sudah buat file gambar ya berupa panitia PAT, tinggal kita pilih kemudian dimasukkan ya. Ketika posisi seperti ini tinggal kita cocokkan ya daerah mana yang kita mau masukkan di formulir. Setelah bagus kita klik selesai ya, tunggu beberapa saat sampai filenya sudah terupload. Iya, setelah berhasil tampilannya sudah seperti ini, sudah ada file gambar di bagian headernya. Iya, kita lihat bagian pertama biodata, bagian kedua soalnya ya. Jadi selanjutnya untuk melihat bagaimana bentuknya di siswa atau orang yang mengakses formulir ini, nah kita bisa lihat tadi yang icon berupa gambar mata ya, itu untuk melihat tampilannya seperti ini. Biodata peserta soal belum muncul kalau siswa belum mengisi biodata ini. Saya contohkan, tulis nama, kemudian NIS-nya, kemudian pilih kelas, kemudian klik berikut ya. Jadi biodata sudah terisi, sudah muncul soal bahasa Inggris kelas 11 ya. Petunjuknya soal nomor 1 ya, judul yang cocok untuk formulir ini adalah soal penilaian akhir tahun bahasa Inggris kelas 11. Kenapa kita harus berikan penamaan atau nama pada filenya atau formulirnya? Karena ketika kita sudah membuat beberapa formulir, semua nama filenya tanpa judul ya mungkin akan memusingkan kita mencari nantinya. Tapi kalau kita bikin file sesuai dengan isi formulirnya ya, kita bisa ganti nama filenya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana melihat respon atau jawaban pertanyaan siswa ya, kita klik respon ya. Ketika kita mau mengedit kembali, tinggal masuk lagi pertanyaannya, kemudian pilih bagian yang mana yang kita mau edit ya. Tinggal kita klik bagian mana yang bisa yang mau diedit ya. Ya, baik di bagian pertama maupun di bagian kedua sama, tinggal kita klik yang mana yang mau kita rubah. Selanjutnya ketika kita selesai membuatnya, kita tinggal mengirim
formulir ini ke pengguna atau siswa dalam hal ini, karena kita muat soalnya. Ya, kita bisa pakai email, bisa juga kita pakai linknya. Nah, linknya kita bisa copy, kalau mau di share langsung bisa juga, tapi yang ada cuman Facebook dan Twitter, belum ada WhatsApp. Ya, bisa juga kita sematkan di blog atau di web. Nah, kalau kita mau bagi linknya, kita klik saja, kemudian pilih salinnya. Jadi setelah tersalin, kita tinggal memasukkan di grup WA ya, atau di WA siswa masing-masing. Nah, untuk contohnya ini saya pilih salah satu WA ya, kemudian pada tempat pengetikan pesannya kita paste linknya. Nah, link inilah nanti yang akan diklik oleh siswa untuk membuka formulirnya atau membuka soalnya. Saya kira cukup demikian. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.